Hai Sobat YouTube, apa kabar? Di video kali ini kita akan bicara tentang KPR, mengenai apa sih penyebab yang membuat cicilan KPR kita itu jadi terasa berat saat menjalaninya. Namun sebelum kita bicara lebih jauh, buat teman-teman yang baru mampir di channel saya ini, silahkan untuk tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan tentang informasi KPR yang mungkin berguna untuk kalian. Oke, kembali lagi. Apa sih penyebab yang membuat cicilan KPR kita itu jadi terasa berat? Mungkin topik ini akan berguna untuk teman-teman yang akan memutuskan mengambil KPR supaya tidak salah memutuskan. Dan mungkin juga berguna untuk teman-teman yang udah menjalani KPR supaya bisa menjadi bahan koreksi diri. Coba teman-teman ingat dan perhatikan salah satu syarat dari Bank Indonesia, syarat untuk mengambil KPR, bahwa syarat diterimanya pengajuan KPR kalian adalah besaran cicilan KPR maksimal adalah 30% dari pendapatan. Sebagai contoh, jika pendapatan kita adalah 6 juta setiap bulannya, maka besaran cicilan maksimal yang bisa kita ajukan ke bank adalah 2 juta rupiah. Atau apabila pendapatan kita setiap bulan 5 juta, maka besaran cicilan untuk mengambil KPR adalah maksimal 1.500.000 rupiah. Seperti yang kita ketahui, apabila teman-teman yang akan mengambil KPR sudah melakukan beberapa pencarian ya, bahwa rumah subsidi sekarang itu ada di angka kisaran harga 165 juta kurang lebihnya. Dan lamanya tenor pinjaman yang rata-rata itu sekitar 15 sampai 20 tahun yang teman-teman ambil itu, maka jatuhnya cicilan setiap bulannya adalah sekitar 1,2 juta sampai 1,5 juta setiap bulannya. Dengan cicilan yang besarnya 1,2 atau 1,5 juta setiap bulannya, pada harga rumah subsidi sekitar 165 juta kurang lebihnya, maka pendapatan yang aman teman-teman itu adalah di angka 4,5 sampai 5 juta rupiah. Dan pada perumahan komersil, di harga yang paling terendah sekarang itu kisaran harga 300 juta sampai 330 atau 350 juta. Dengan tenor yang biasanya teman-teman ambil itu sekitar 15 sampai 20 tahun, maka cicilan KPR setiap bulannya berada di angka 2,9 sampai 3,5 juta setiap bulannya. Dengan cicilan KPR sekitar 2,9 sampai 3,5 juta, maka pendapatan yang aman teman-teman memutuskan untuk mengambil KPR komersil ini adalah dengan pendapatan sekitar 9 sampai 10 juta rupiah setiap bulan. Namun, pada faktanya yang sering terjadi adalah teman-teman itu memaksakan keadaan. Dalam arti, jadi tidak mematuhi standar yang ditetapkan oleh BI, yaitu besaran cicilan KPR maksimal 30% dari pendapatan. Biasanya teman-teman dengan persentase 50% besaran cicilan dari pendapatan, teman-teman tuh sudah berusaha untuk bagaimana caranya biar bisa disetujui oleh bank untuk pengajuan KPR-nya. Mungkin dengan bekerja sama dengan pihak perusahaannya atau HRD-nya, gimana caranya biar bisa dinaikkan gajinya. Padahal pada faktanya adalah besaran persentase, besaran cicilan yang akan diambil itu sebesar 50% dari pendapatan. Nah, satu syarat ini yang dilanggar yang mengakibatkan akhirnya di kemudian hari dalam perjalanan menyicil KPR atau menyelesaikan melunasi KPR-nya akhirnya terasa berat. Karena persentase besaran cicilan itu 50% dari pendapatan. Kenapa dengan 50% dari pendapatan besaran cicilan kita itu akan terasa menjadi berat? Saya berikan gambaran yang sederhana seperti ini, yang kecil. Misalnya gaji kita itu 4.500.000 berdasarkan UMR. Lalu untuk standar yang sesuai dengan yang ditetapkan dengan BI itu kan berarti besar cicilan kita maksimal 1.500.000. Namun dengan pendapatan 4.500.000 ini
Nah, teman-teman berusaha untuk bagaimana caranya biar bisa mengambil cicilan KPR yang besarnya 2 juta atau 2.500.000 ya. Kita umpamakan cicilan KPR kita 2 juta dari pendapatan kita tadi yang besarnya 4.500.000. Nah, kalau dari 4.500.000 lalu cicilan KPR kita 2 juta, memang kita bisa mencicil rumah. Cukup, memang cukup. Tapi sisanya yang 2.500.000 ini, itu kan memang cukupnya juga untuk biaya makan kita sehari-hari. Jadi kebutuhan pokok kita sehari-hari, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan makan ya. Mungkin dari angka 2.500.000 itu memenuhi kebutuhan 1, kebutuhan makan, 2, kebutuhan listrik, 3, air, 4, gas, 5, transportasi untuk bekerja, dan yang keenam beberapa pakaian. Dan dari 4.500.000 tadi, 2 juta sudah untuk cicilan KPR dan 2.500.000 sudah untuk kebutuhan pokok, sudah tidak tersisa lagi. Nah, ini menjadi sangat berat. Karena apa? Karena pada faktanya kebutuhan hidup kita ini tidak sekedar untuk membayar cicilan KPR dan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Pada faktanya, nanti kita akan dihadapkan pada kebutuhan pendidikan anak, atau karena bertambahnya anak dalam keluarga inti kita, maka akan bertambah juga kebutuhan kita. Yang kedua, kebutuhan untuk renovasi rumah. Karena seperti yang teman-teman tahu, bahwa rumah KPR, rumah bawaan dari developer itu biasanya kan seperti ini ya. Jadi kita masih butuh untuk renovasi, membuat teras, membuat pagar, membuat kanopi, membuat beberapa taman kalau teman-teman ingin ada tamannya, atau yang di bagian belakang mungkin belum ada dapurnya, butuh untuk bikin dapur, atau penambahan kamar, atau pergeseran kamar mandi, atau untuk bagian dalam rumah. Jadi dindingnya sudah banyak yang terkelupas, atau retak rambut, atau retak yang cukup parah di beberapa bagian, maka perlu adanya beberapa renovasi sedikit, seperti itu. Yang ketiga, kendaraan. Mungkin teman-teman akhirnya butuh untuk ganti kendaraan, karena pada akhirnya semakin bertambahnya tahun, kendaraan kita juga makin aus, atau kita ingin seperti tetangga yang lain, bisa memiliki kendaraan roda 4. Akhirnya berusaha gimana caranya biar bisa nabung. Yang keempat, misalnya untuk kebutuhan sosial. Karena kita sudah tinggal di sebuah lingkungan, maka akan ada seperti biaya bulanan untuk keamanan, atau kunjungan untuk jika ada tetangga yang melahirkan, kematian, atau ada yang ulang tahun. Itu semua kebutuhan sosial perlu ada budgeting untuk setiap bulannya, karena itu datangnya tiba-tiba. Makanya perlu ada ada penyisihan khusus untuk kebutuhan sosial ini. Atau bahkan yang lebih parahnya lagi adalah bahwa fakta untuk cicilan KPR rumah kita itu setiap tahun atau setiap berapa tahun itu bertahap mengalami kenaikan karena suku bunga floating. Mengingat dari beberapa kebutuhan yang saya sampaikan tadi, bahwa itu tadi adalah di luar kebutuhan pokok kita. Selain makan dan minum, sandang dan papan, itu semua kebutuhan yang saya sebutkan pada faktanya itu harus terpenuhi. Dan pada faktanya, meskipun kita berusaha untuk menahan diri untuk tidak mengeluarkan pengeluaran yang mungkin tadi ada salah satu yang dirasa kurang perlu, akan tetap pada suatu ketika ada tekanan atau ada tuntutan untuk memenuhi itu semua tadi. Coba bayangkan saja, misalnya dari perumpamaan tadi yang besaran pendapatan kita itu 4.500.000, 2 juta sudah untuk cicilan KPR dan 2.500.000-nya sudah untuk memenuhi seperti makan, transportasi, listrik, gas, dan air. Tapi tidak ada uang lebih atau anggaran lebih atau anggaran sisa untuk yang lainnya, maka teman-teman itu akan merasa bahwa cicilan KPR kalian itu akan terasa berat karena kalian merasakan tidak adanya kebebasan finansial.
Bayangkan saja, mungkin bisa jadi teman-teman itu menahan diri, udahlah rumah apa adanya aja, terima aja, nggak apa-apa, seadanya seperti ini, udahlah nggak usah ngikut-ngikut yang lain. Pada faktanya kalau yang lainnya itu sudah renovasi rumah, sudah mungkin renovasinya bukan untuk yang bermewah-mewah, tapi renovasinya hanya untuk penambahan beberapa fasilitas seperti penambahan kamar karena bertambahnya anak. Nah, mungkin yang lainnya sudah renovasi seperti itu, dan teman-teman itu masih dengan kondisi rumah sekotak asli bawaan developer ini, saya yakin mungkin teman-teman lama-lama juga nggak akan bertahan juga. Karena apa? Yang kadang membuat tidak bertahan itu adalah omongan tetangga, nyinyiran tetangga, iya kan? Jadi pasti akan kepikiran tuh bagaimana caranya biar bisa ada uang lebih untuk menganggarkan renovasi rumah. Oke, mungkin ada teman-teman yang komen, loh itu kan perumpamaannya dengan gaji yang 4.500.000, memang kecil. Ya iyalah, pasti nggak cukup. Tapi kalau misalnya gaji saya 10 juta ya, nah otomatis sisanya kalau misalnya 50%, nah cicilan KPR kalian tuh 50% dari pendapatan kalian. Dengan gaji 10 juta, maka cicilan KPR kalian itu kan besarnya 5 juta. Dan sisanya 5 juta. Mungkin ada beberapa yang langsung mikir simple bahwa sisa 5 juta cukup lah buat makan. Tapi coba deh lihat kembali lagi nih. Dengan pendapatan yang 10 juta, cicilan KPR kalian itu 5 juta. Nah, kalau cicilan KPR kalian 5 juta itu berarti kalian mengambil rumah di lingkungan perumahan yang bukan perumahan sederhana, tapi perumahan yang sudah menengah ke atas. Karena cicilan KPR kalian itu 5 juta, maka pasti besaran rumah yang kalian ambil tuh harganya sekitar 400 sampai 500 juta. Nah, kalau kalian berada di lingkungan yang perumahan dengan harga 400 atau 500 juta, harganya segitu dengan cicilan 5 juta setiap bulan, maka tuntutan kalian untuk dalam memenuhi lifestyle kalian itu juga akan lebih tinggi kan. Contoh simpelnya adalah di lingkungan perumahan seperti itu pasti masing-masing rumah memiliki satu mobil, itu sudah pasti. Dan pasti kalau memiliki mobil, nggak mungkin mobilnya tuh yang dengan merek Ayla, Agia, atau Datsun, atau Sigra. Pasti standar di perumahan lingkungan seperti itu, pasti standar mobilnya adalah minimal itu Avanza, Mobilio. Nah, seperti itu. Padahal Expander, padahal mobil-mobil itu cicilannya juga berat, sekitar 4 jutaan ke atas. Nah, tidak cukup juga kan? Kalau yang lain punya mobil, kalian nggak punya, pasti kalian akhirnya jatuh juga pengen, aku pengen mobil, pengen bisa punya mobil seperti yang lain. Diomongin nih sama tetangga, yang lain punya kok saya nggak punya, pasti dong. Itu baru ngomong mobil aja, belum soal pakaian. Pasti pakaian nggak mungkin dong beli pakaian yang harga 35.000. Pasti beli pakaiannya adalah minimal yang sudah ada mereknya, minimal pasti di Matahari. Nah, seperti itu kan. Jadi lifestyle kalian tuh pasti akan meningkat. Jadi kalau misalnya 50% itu tetap tidak memenuhi. Kalau kalian mengambil cicilan rumah yang besarnya 5 juta setiap bulan, paling tidak pendapatan kalian itu harus 15 juta per bulan untuk bisa terbebas dari masalah finansial. Atau kita nggak usah bicara muluk, bicara mengenai renovasi rumah atau beli mobil atau yang lainnya. Kita bicara aja soal tabungan dan biaya darurat. Bagaimanapun juga, kita setiap orang itu butuh untuk punya tabungan atau biaya darurat. Baiknya memiliki dua-duanya, tabungan dan biaya darurat. Tapi, kalau tidak bisa dua-duanya, paling tidak punya salah satu, entah itu tabungan atau punya biaya darurat. Karena pada suatu ketika kita akan dihadapkan pada kondisi yang tidak terduga. Misalnya tiba-tiba kita terkena sakit yang ternyata sakitnya kronis seperti hipertensi, jantung, diabetes, dan lain-lainnya. Atau untuk kebutuhan orang tua, atau kebutuhan untuk membantu keluarga. Nah, seperti itu. Pasti kita butuh tabungan atau biaya darurat. Maka saran saya untuk teman-teman yang saat ini masih bingung atau dalam perencanaan mengambil KPR, pastikan bahwa kalian itu mengambil KPR
besaran cicilan yang akan kalian ambil itu tidak lebih dari 30% pendapatan kalian, agar kalian bisa merasakan adanya kebebasan finansial. Kalian bisa mengalokasikan dana untuk dana pendidikan, jadi bisa pilih sekolah untuk anak, atau bisa untuk biaya renovasi rumah, atau ingin membeli barang tersier lainnya seperti kendaraan, atau bisa untuk tabungan kalian atau asuransi pendidikan. Nah, saran saya adalah kalian maksimal 30% dari pendapatan sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia. Namun, jika kalian itu sudah terlanjur memutuskan atau memaksakan diri, jadi alokasi besaran cicilan KPR kalian itu lebih dari 30%, yaitu misalnya 50% dari pendapatan kalian atau 45% dari pendapatan kalian, saran atau solusi satu-satunya adalah bagaimana caranya untuk menambah income kalian. Bisa mencari tambahan sampingan dari bisnis sampingan, atau jika suami istri itu yang bekerja hanya satu orang, mungkin perlu untuk bisa bekerja dua-duanya. Tapi jika dua-duanya bekerja itu tidak memungkinkan, maka kalian perlu untuk berpikir, berkreativitas, berinovasi bagaimana caranya supaya bisa ada usaha sampingan, bisnis sampingan sebagai penambah income. Nah, kenapa sih saya bisa bicara seperti ini ya teman-teman? Karena hal ini merupakan pengalaman saya pribadi. Jadi, saya itu sudah mengambil KPR sudah sekian tahun ya, sudah lebih dari 5 tahun. Dan di awal-awal saya ngambil KPR dulu, karena besarnya keinginan saya segera memiliki rumah, maka saya sedikit memaksakan keadaan. Jadi waktu itu besaran cicilan KPR saya justru sekitar 50-60%. Saya berpikir bahwa sisanya itu masih bisa cukup untuk biaya hidup. Saya nggak berpikir bahwa nantinya tuh ada kebutuhan renovasi, kebutuhan ini dan itu, karena kan memang pengalaman hidup ini baru saya jalanin ya teman-teman. Jadi saya nggak ngerti. Akhirnya begitu setelah ngambil KPR, akhirnya mengakibatkan beban berat tersendiri, akhirnya menimbulkan banyak hutang. Nah, karena timbulnya hutang demi untuk bisa memenuhi kebutuhan di luar sandang, pangan, papan ini ya, akhirnya saya berpikir bagaimana caranya harus menambah income. Ini memang harus punya bisnis sampingan. Nah, akhirnya karena berhasil memiliki usaha sampingan, dengan ya coba sana coba sini, akhirnya berhasil dan memang tepat sesuai dengan standar yang diberikan BI, bahwa kalau kita cicilan KPR kita itu 30% dari pendapatan, saat itu kita baru bisa merasakan dan bernafas lega. Jadi ingin ini ingin itu masih bisa tergapai karena kita masih bisa menabung atau masih punya anggaran lebih untuk biaya darurat. Oleh karena itu, saya berbagi pengalaman ini supaya teman-teman yang saat ini sedang dalam langkah akan mengambil keputusan mengambil KPR, itu jangan memaksakan keadaan. Jadi kalau memang gaji kalian itu belum memenuhi syarat seperti standar BI, saran saya jangan dipaksakan, daripada kalian nantinya akan merasakan beban yang sangat berat. Karena apa? KPR itu kan kita jalanin itu sangat lama. Ada yang 10, bahkan 15, bahkan 20 tahun. Bayangkan kalau usaha kalian nanti dalam menambah income ternyata itu tidak berhasil, bahkan malah cicilan KPR makin naik, pendapatan ya segitu-segitu aja. Bayangkan akhirnya kalian nanti tuh jadi terseok-seok dalam menjalani KPR itu. Akhirnya apa? Banyak orang yang akhirnya overkredit KPR mereka karena mereka tidak mampu melanjutkan cicilan KPR-nya. Atau bahkan yang lebih parah dan mirisnya adalah KPR-nya terpaksa harus disita oleh bank. Jadi segitu aja sharing pengalaman saya teman-teman.
Semoga teman-teman yang saat ini belum memiliki hunian impian kalian segera terlaksana dan segera terkabul keinginan kalian dalam memiliki hunian impian kalian. Dan untuk teman-teman dalam memutuskan keputusan, saya harap bisa berhati-hati dan sangat bijaksana dalam menentukannya, karena langkah kalian hari ini menentukan apa yang terjadi pada kalian di hari esok. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa.